Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai zakat. Untuk macam-macam zakat yang akan kita bahas nanti ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Untuk itu simak video ini mulai awal hingga akhir. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang zakat fitrah. Untuk pengertian dari zakat fitrah, zakat sendiri memiliki arti berkembang, bertambah, dan suci. Sedangkan fitrah berasal dari arti kejadian manusia. Jadi yang dimaksud zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan, maupun tua dan muda, berupa bahan makanan pokok sesuai kadar yang ditentukan syarak. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya fardhu ain, yaitu wajib atas setiap muslim, termasuk kewajiban atas anak yang baru lahir pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah ini dikeluarkan hanya pada bulan Ramadan anak-anak, yaitu berupa bahan makanan pokok. Kalau di daerah kita biasa berupa beras. Dan zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim tak terkecuali. Bahkan bagi anak yang baru lahir wajib untuk zakat fitrah. Dan yang selanjutnya adalah tentang syarat wajib. Jadi bagi siapa yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat? Ini ada 3. Yang pertama adalah orang Islam. Selanjutnya dilaksanakan setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang ketiga, mempunyai harta lebih daripada keperluan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi waktu yang lebih tepat mengeluarkan zakat fitrah adalah dimulai dari awal bulan Ramadan dan yang terakhir adalah terbenamnya matahari pada bulan Ramadan hingga sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Dan bagi orang yang memiliki harta lebih daripada keperluan untuk dirinya. Jadi untuk kita yang telah memiliki harta lebih dari cukup untuk kita sendiri, berarti kita wajib untuk mengeluarkan zakat. Selanjutnya adalah rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah ini ada 4. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah muzaki. Muzaki ini artinya orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah mustahik, yaitu orang yang menerima zakat. Kemudian yang terakhir adalah makanan pokok yang dizakatkan. Jadi setelah kita niat juga harus menyiapkan makanan pokok untuk diberikan kepada mustahik atau orang yang menerima zakat. Nah, siapa saja mustahik atau orang yang berhak menerima zakat? Kita akan bahas nanti. Untuk selanjutnya, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah ini dibagi menjadi 5 waktu. Dimulai yang pertama adalah waktu mubah atau waktu yang diperbolehkan. Jadi waktu mubah mengeluarkan zakat fitrah adalah dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua adalah waktu wajib, yaitu sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga adalah waktu afdol atau waktu yang lebih utama, adalah sesudah sholat subuh pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang keempat adalah waktu makruh,
Jadi ini waktu yang kurang disarankan. Kapan itu? Sesudah salat Idul Fitri sampai tiba waktu sholat maghrib. Dan yang terakhir adalah waktu haram. Waktu yang dilarang untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi batas maksimal untuk mengeluarkan zakat adalah hari pertama saat Lebaran sebelum terbenamnya matahari. Untuk yang kedua yaitu tentang zakat mal. Untuk pengertian dari zakat mal berarti membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi untuk pengertian lebih lanjut mengenai zakat mal dikeluarkan bagi orang-orang yang memiliki penghasilan atau harta yang telah mencapai batas tertentu. Selanjutnya adalah syarat wajib mengeluarkan zakat mal. Ini syaratnya ada 5. Yang pertama adalah orang Islam. Yang kedua merdeka. Maksud merdeka adalah bukan budak. Yang ketiga milik yang sempurna. Yang keempat cukup senisab. Yang kelima barang yang dimiliki cukup untuk setahun. Untuk selanjutnya adalah rukun zakat mal. Rukunnya ada 4, yaitu dimulai dengan niat. Yang kedua adalah muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Selanjutnya mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Dan yang terakhir adalah harta yang dizakatkan. Kurang lebih sama dengan rukunnya zakat fitrah. Nah, yang selanjutnya adalah harta yang wajib dizakati. Untuk harta yang wajib dizakati yang pertama adalah emas dan perak. Untuk emas dan perak besarnya nisab emas yaitu 94 gram. Sedangkan nisabnya perak adalah seberat 200 gram. Dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dalam setiap tahun. Untuk yang kedua adalah perniagaan atau barang dagangan. Nisabnya harta perniagaan yaitu sama dengan nisab emas. Dan zakatnya juga sama 2,5% untuk setiap tahun. Yang ketiga adalah binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain sapi, kerbau, kambing, dan unta. Binatang yang digunakan untuk membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dikenakan zakat. Dan yang keempat adalah hasil tanaman dan buah-buahan. Ini kurang lebih untuk petani. Nisabnya adalah 5 wasok. 5 wasok itu adalah 750 kg beras atau 930 liter beras. Dan besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% apabila sawah atau kebun yang diairi itu menggunakan air hujan atau sungai. Akan tetapi apabila tanaman yang diairi menggunakan biaya, maka zakatnya
cukup 5% untuk setiap panen. Yang nomor 5 adalah rikos atau barang temuan. Jadi untuk setiap harta rikos atau barang temuan, baik emas, perak atau yang lainnya, juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 1/5 dari barang temuan tersebut. Dan yang terakhir adalah profesi. Ini bagi pegawai atau karyawan yang bekerja di kantor ataupun instansi yang lainnya. Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi adalah bila telah mencapai nisab. Adapun nisab zakat profesi ialah senilai dengan 520 kg beras. Jadi apabila saat ini diumpamakan harga beras seharga Rp8.500, maka nisab zakat profesi per bulannya kurang lebih adalah 4.400.000 per bulan. Maka dari itu, apabila kita memiliki penghasilan bersih setiap bulannya sebesar 4.400.000, maka kita wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan kita, dan dikeluarkan setiap bulan setelah menerima gaji. Yang selanjutnya adalah penerima zakat. Jadi siapa saja yang berhak menerima zakat? Ini ada 8 golongan. Yang pertama adalah orang fakir. Siapakah itu? Yaitu orang yang tidak memiliki harta dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan akan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Dan yang selanjutnya adalah amil, yaitu orang yang diberi tugas mengumpulkan dan membagikan zakat, atau bisa dikatakan panitia zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Untuk golongan yang selanjutnya adalah rikob, yaitu hamba sahaya yang dijanjikan tuannya akan dimerdekakan dengan membayar tebusan. Yang selanjutnya adalah ghorim, yaitu orang yang terlilit hutang untuk keperluan di jalan Allah. Yang selanjutnya adalah sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah atau melakukan usaha untuk menegakkan agama Allah. Yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan tetapi bukan perjalanan menuju maksiat, dan orang itu sudah kehabisan bekal. Selanjutnya adalah manfaat zakat. Jadi dalam mengeluarkan zakat ada manfaat di balik kita dalam mengeluarkan zakat. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai tanda syukur kepada Allah atas harta atau kekayaan yang diberikan kepada kita. Kemudian untuk mencucikan harta dan kekayaan yang kita miliki. Selanjutnya membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta dunia. Yang keempat, mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat akibat kemiskinan. Yang kelima, memberi ketentraman dan penghargaan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Untuk sesi terakhir adalah evaluasi. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan pada guru kelas masing-masing. Kerjakan dengan baik.
Evaluasi ini sesuai dengan materi yang telah Bapak sampaikan di awal. Untuk materi tentang zakat kurang lebih seperti itu. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya yang akan kita bahas adalah sikap dalam menghadapi cobaan atau bencana. Materi ini berkaitan dengan bagaimana seharusnya sikap kita apabila kita dihadapkan pada suatu cobaan atau bencana yang menimpa kita. Banyak cobaan yang diturunkan Allah kepada umatnya, tak hanya berwujud ujian materi, namun juga masalah penyakit, kehilangan orang yang dicintai, dan masalah yang lainnya. Ujian tidak mengenal status, tak terkecuali orang yang dipercayakan menerima wahyu sekalipun, seperti para rasul dan nabi. Seperti halnya yang kita alami saat ini, munculnya wabah penyakit yang dirasakan hampir di seluruh penjuru bumi. Musibah bagi orang yang tidak beriman pada masanya adalah sebuah azab. Namun, musibah bagi orang yang beriman dan taat adalah ujian, peringatan, hingga rahmat Allah yang diberikan dengan cara yang berbeda. Pada saat menerima musibah, selayaknya sikap sabar, tabah, ikhlas, dan optimis adalah kunci menghadapinya. Setidaknya itulah gambaran bagaimana seorang kekasih Allah. Seperti halnya Nabi Ayub ketika menerima musibah yang teramat berat dan besar, dari keluarga yang bahagia hingga tidak punya apa-apa bahkan dikucilkan. Nabi Ayub adalah orang yang beriman, taat, dan sabar. Allah menguji batas kesabarannya dengan berbagai macam ujian. Tidak hanya satu musibah tetapi rentetan musibah. Tidak hanya satu hari tetapi bertahun-tahun. Berikut ini akan ditampilkan sebuah video yang mengisahkan tentang Nabi Ayub dalam menghadapi cobaan. Simak video mulai awal hingga akhir. Akan ada banyak hikmah dan teladan yang dapat kita ambil dari video tersebut. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub masih termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Ia menikah dengan Rahmah yang masih keturunan Nabi Yusuf dan memiliki banyak anak. Nabi Ayub mengemban dakwah di tengah-tengah kaum Hauran dan Batsniah. Kehidupan Nabi Ayub bergelimang harta dan luar biasa banyaknya. Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang santun dan dermawan. Ia banyak membangun masjid dan mengajarkan agama sesuai dengan perintah Allah. Ketakwaan Nabi Ayub membuat iblis merasa tidak senang. Ia lantas memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis membuat semua ternak mati secara bersamaan. Nabi Ayub pun jatuh dalam kemiskinan. Meskipun telah jatuh dalam kemiskinan, ketakwaan Nabi Ayub tidak berkurang. Iblis pun kembali memohon kepada Allah. Kini, ia berniat merebut semua anak Nabi Ayub. Dengan kekuatannya, iblis merobohkan rumah dan menewaskan semua anak Nabi Ayub. Nabi Ayub sungguh merasa sedih. Namun, iman dan takwanya tidak berkurang. Iblis tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diizinkan mengganggu Nabi Ayub. Nabi Ayub telah jatuh miskin. Semua anaknya tewas dan sekarang iblis memberikan penyakit yang sungguh mengerikan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya bernanah. Dengan kondisi ini, semua sanak saudaranya pergi menjauh. Hanya Rahmah, istrinya saja yang masih setia menjaga dan merawatnya. Melihat kesetiaan Rahmah kepada Nabi Ayub,
Iblis berencana untuk menggodanya. Iblis pun menyamar menjadi manusia dan berbicara kepada Rahmah. Iblis berkata bahwa ia bisa menyembuhkan penyakit Nabi Ayub, mengembalikan harta serta anak-anaknya jika ia dan Nabi Ayub mau menyembah kepadanya. Wow! Rahmah lantas menceritakan pertemuannya dengan orang asing tersebut. Betapa terkejutnya Nabi Ayub saat mengetahui iman istrinya telah goyah. Nabi Ayub lantas berkata bahwa orang asing itu pastilah iblis yang hendak menggoyahkan iman mereka. Nabi Ayub lantas menyuruh istrinya agar bertaubat. Nabi Ayub berjanji jika ia sehat nanti ia akan mendera atau mencambuk istrinya sebanyak 100 kali. Itu adalah hukuman bagi istrinya yang telah tergoda oleh iblis. Nabi Ayub menderita selama 18 tahun dan selama itu pula Rahmah setia merawatnya. Nabi Ayub tak henti-hentinya berdoa memohon kesembuhan. Mendengar doa Nabi Ayub, Allah mengirimkan malaikatnya untuk menyampaikan wahyu. Malaikat itu meminta agar Nabi Ayub berdiri dan menghentakkan kakinya ke tanah. Secara ajaib, dari dalam tanah muncul air yang begitu jernih. Nabi Ayub lantas meminum air itu dan membasuh seluruh tubuhnya. Dengan izin Allah, seluruh penyakit Nabi Ayub langsung sembuh. Betapa bahagianya Rahmah ketika melihat suaminya telah sembuh. Ia langsung berlutut dan mengucapkan syukur kepada Allah. Nabi Ayub sangat sayang pada istrinya, apalagi kesetiaan dan iman Rahmah telah teruji selama 18 tahun menemani dan merawatnya dengan penuh kasih. Namun, janji Nabi Ayub untuk mendera Rahmah sebanyak 100 kali tetap harus dijalankan. Saat itulah Allah yang Maha Penyayang memberikan jalan keluar. Allah memerintahkan Nabi Ayub mengambil seikat rumput dan memukul istrinya dengan itu, sehingga tidak akan ada janji yang dilanggar dan istrinya pun tidak mengalami kesakitan. Allah sungguh maha adil dan maha pemurah. Atas kesabaran Nabi Ayub dalam menerima cobaannya, Allah mengembalikan semua yang telah hilang dari Nabi Ayub dan melipat gandakannya. Nabi Ayub mengemban tugas dari Allah hingga usia 93 tahun. Sumber dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 84 yang berisi, "Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Dari kisah Nabi Ayub tersebut dapat disimpulkan dalam menghadapi musibah kuncinya adalah sabar, tabah, ikhlas, dan optimis. Semoga cobaan yang kita alami tidak menjadikan kita menjadi patah semangat, akan tetapi malah sebaliknya menjadikan kita pribadi yang lebih tangguh dalam menghadapi setiap kondisi. Dan juga kita doakan negeri kita ini semoga wabah penyakit yang menimpa saat ini untuk segera berakhir. Amin.